Bab 1751 Bantuan Masa Depan. Setelah mendengar pengumuman Si Feng, ratusan ribu pemain di jalan di luar Asuras Residence terdiam, masing-masing dari mereka menatap Si Feng dengan tak percaya. Namun, seolah ada mantra yang pecah, suara sorak-sorai bergema di jalan sesaat kemudian. Semua memuji Asura. Apa? Tim petualang Asura sangat murah hati, langkah yang sangat kaya. Apakah Asura berencana untuk menyatukan Cold Wind City? Pengumuman mendadak tim petualang Asura mengejutkan semua orang di Cold Wind City. Sementara itu, beberapa pemain dari berbagai guild besar, yang menyaksikan dari kejauhan, ternganga kaget. Solitary Nine, Lifeless Stone, dan anggota Asura lainnya memberi Si Feng pandangan ragu. Mereka semua berpikir bahwa Si Feng sudah gila. Tim petualang tidak seperti persekutuan. Ada sangat sedikit batasan pada anggota tim petualang. Bahkan, beberapa tim petualang bahkan tidak membuat batasan tunggal. Mereka sebagian besar adalah sekelompok besar pemain dengan tujuan yang sama. Sementara itu, Asura menawarkan manfaat yang sangat berharga, bahkan lebih baik daripada apa yang ditawarkan beberapa guild kepada anggota mereka. Dengan poin kontribusi tim petualang, seseorang dapat membeli senjata, peralatan, dan teknik tempur dasar. Namun, tim petualang memiliki persyaratan ketat untuk bergabung. Untungnya, Asura memiliki banyak ahli, sehingga tim memiliki waktu yang jauh lebih mudah mengumpulkan sumber daya dan berkembang. Namun, keputusan Si Feng akan memungkinkan setiap pemain independen untuk menikmati manfaat Asura tanpa memenuhi persyaratan masuk, namun tim petualang harus membayar untuk manfaat ini. Komandan, apakah kita benar-benar melewati ini? Yan Ya buru-buru bertanya Si Feng. Bahkan jika mereka akan memperoleh Cold Wind City, mereka memiliki banyak metode lain yang bisa mereka gunakan untuk melakukannya. Tidak perlu untuk mendapatkan hati publik dengan opsi yang sia-sia. Meham, berikut detailnya. Publikasikan mereka sebentar dan beritahu semua orang tentang apa itu Adventurer Alliance, kata Si Feng, mengangguk. Dia kemudian beberapa perincian tentang Adventurer Alliance yang dia maksudkan untuk Yan Ya dan yang lainnya. Pada kenyataannya, dia telah merencanakan untuk mendirikan aliansi Adventurer bahkan sebelum dia pertama kali mengunjungi dunia Kristal Es. Seseorang telah membentuk Adventurer Alliance, sebuah organisasi yang akan melayani pemain independen selama kehidupan sebelumnya. Ini berfungsi sebagai platform bagi pemain independen untuk membeli peralatan, bahan, informasi, dan menemukan teman yang lebih baik untuk ditelusuri. Ini membantu para pemain independen menghindari dimanfaatkan oleh berbagai guild besar. Namun, ketika Adventurer Alliance pertama kali muncul pada kehidupan sebelumnya, pemain utama di benua Domain God telah mencapai level 90. Meskipun mendirikan Adventurer Alliance sangat mahal dan akan membutuhkan investasi lebih lanjut, organisasi akan memerintahkan lebih banyak pengaruh dan kekuatan karena secara bertahap terbentuk. Pada akhirnya, aliansi petualang telah menjadi tim petualang peringkat nomor 1 di seluruh Domain Dewa. Itu bahkan telah menjadi salah satu kekuatan puncak Domain Dewa. Domain Dewa memiliki banyak kekuatan super, tetapi sangat sedikit yang dapat dianggap sebagai kekuatan puncak, yang masing-masing memiliki latar belakang yang kuat dan banyak ahli. Sementara itu, bahkan Super Guild biasa tidak berani memprovokasi aliansi Adventurer di masa lalu karena jumlah anggotanya yang menakutkan. Banyak ahli puncak peringkat Domain Dewa telah menjadi milik Adventurer Alliance, termasuk pemain tier 6 God rank. Meskipun Adventurer Alliance hanya menetapkan beberapa batasan pada anggotanya, aliansi dan anggotanya tidak dapat dipisahkan. Jika ada Super Guild yang telah merusak aliansi, para ahli puncak independen dan ahli tingkat 6 dewa akan mengambil tindakan. Inilah sebabnya mengapa Adventurer Alliance menjadi salah satu kekuatan puncak game. Dalam hal kemampuan untuk mengumpulkan bahan, bahkan pavilion rahasia tidak cocok untuk Adventurer Alliance. Tidak peduli berapa banyak anggota yang dimiliki guild, pemain independen jauh melebihi jumlah mereka. Karena belum ada yang mendirikan organisasi seperti Adventurer Alliance dalam kehidupan ini, Si Feng tidak akan ragu untuk mengambil keuntungan dari ide ini. Lagi pula, materi sangat penting dalam Domain Dewa, dan jika ia ingin memperoleh bunga melarutkan jiwa dengan cepat, ini adalah cara tercepat. Adventurer Alliance juga bisa menjadi bantuan besar bagi Zero Wing di masa depan. Sayangnya, mendirikan Adventurer Alliance akan membutuhkan banyak investasi. Ini terutama berlaku untuk senjata, peralatan, dan bank sumber daya aliansi. Aliansi ini juga akan membutuhkan sejumlah besar orang untuk mengelola dan mengoperasikan organisasi. Maka itu harus mendapatkan reputasi dan kredibilitas di antara pemain independen. Karenanya, mendirikan Yayasan Adventurer Alliance tidak akan mudah. Namun, Cold Wind City saat ini adalah tempat terbaik untuk mendirikan Adventurer Alliance. Pertama, Cold Wind City tidak terlalu besar, dengan populasi pemain lebih dari 2 juta. Sementara itu, tidak seperti situasi di benua Domain Dewa, pemain di dunia Kristal Es tidak dapat berkomunikasi dengan mudah. Jadi Si Feng tidak perlu khawatir tentang terlalu banyak pemain yang mencoba bergabung dengan aliansi sekaligus. Ini juga berarti bahwa investasi awal yang diperlukan tidak akan sebesar ini, dan aliansi tidak perlu khawatir akan runtuh sendiri sebelum bahkan dapat terbentuk. Ketika Adventurer Alliance pertama kali didirikan di masa lalu, dukungan yang diterimanya dari berbagai perusahaan besar telah menjadi alasan utama bagi kelangsungan hidupnya selama fase masa kanak-kanaknya. Perusahaan-perusahaan ini telah menginvestasikan sejumlah sumber daya astronomi untuk membantu aliansi menjadi matang. Alasan kedua Si Feng adalah cinta yang dimiliki pemain independen untuk tim petualang Asura.
Dengan membentuk Adventurer Alliance, tim petualang Asura juga akan lebih mudah mengambil kendali kota angin dingin. Setelah Asura menguasai kota, itu bisa menggunakan pendapatan untuk mempertahankan Adventurer Alliance. Ketika Yanya dan yang lain membaca rincian ide si Feng, mata mereka bersinar dengan kegembiraan ketika mereka mulai memahami mengapa si Feng ingin melakukan tugas tanpa pamrih seperti itu. Meskipun investasi awal sangat besar, setelah pemain independen terbiasa menggunakan poin kontribusi tim petualang Asura, semua jenis bahan, senjata, dan peralatan akan terus mengalir ke tangan tim. Selain itu, Asura akan dapat merekrut pemain ahli dengan lebih mudah. Segera, Solitaire 9 dan yang lainnya mulai beraksi dan mulai menyebarkan rincian Adventurer Alliance. Sementara itu, ketika eselon atas dari berbagai kota besar Cold Wind City menerima berita ini, kebencian terhadap si Feng menggenang di hati mereka. Namun, karena tim petualang Asura telah menunjukkan kekuatan yang begitu besar, mereka tidak dapat menghentikan pendirian aliansi Adventurer dengan paksa. Oleh karena itu, persekutuan kota mulai memikirkan cara untuk menghentikan rencana Asura dengan sengaja menurunkan standar rekrutmen mereka. Mereka juga melonggarkan pembatasan pada anggota geng mereka, membuat geng mereka lebih menarik bagi pemain independen. Lagi pula, tidak ada cara yang bisa ditawarkan oleh tim petualang sebagai keuntungan yang mengundang seperti persekutuan. Selain itu, persekutuan memiliki persediaan senjata dan peralatan yang jauh lebih banyak dan lebih baik daripada tim petualang. Selain itu, para pemain bisa mendapatkan gaji yang sangat tinggi dan stabil dengan menjadi salah satu eselon atas guild. Sementara itu, di Hecate Residence di Cold Wind City, tim petualang Asura ini cukup ambisius. Seperti eselon atas persekutuan lain, Carnage terkejut ketika dia menerima berita dari asosiasi petualang. Dia tidak pernah berpikir bahwa tim petualang Asura akan sangat antusias untuk tumbuh. Namun, dia mengungkapkan cemoohan ketika dia berkata, sayang sekali bahwa upaya kamu akan sia-sia. Beritahu bawahan kami dan beritahu mereka untuk menurunkan nilai tukar senjata dan peralatan Hecate. Namun, pertahankan nilai tukar asli untuk setiap pemain yang terkait dengan tim petualang Asura dengan cara apapun. Petik 2. Hecate juga mulai mempercepat penjelajahan Snow Reef. Memiliki sejumlah besar anggota persekutuan tidak cukup untuk memerintah kota angin dingin. Suatu organisasi juga perlu memberikan kontribusi yang cukup untuk kota. Di tempat lain, si Feng fokus memproduksi semua jenis senjata dan peralatan sebagai persiapan pendirian Adventurer Alliance. Setelah berada jauh dari kota angin dingin untuk beberapa waktu, tim petualang Asura telah mengumpulkan banyak bahan langka, itu bahkan memperoleh 45 es kristal fragmen. Pemain gaya hidup lainnya mungkin merasa kesulitan untuk memproduksi peralatan rahasia perak dan emas murni level 50, tetapi bagi si Feng, yang telah lama menjadi Master Forger, itu bukan masalah. Selain itu, ia mendapat bantuan dari api misterius tingkat 3 tier dan ruang penempaan mana spesial asosiasi penempaan untuk meningkatkan tingkat keberhasilan penempaannya. Sementara si Feng menempa peralatan Fine Gold level 50 dengan desain penempaan yang dia beli dari asosiasi penempaan. Dia meminta Lifeless Stone dan yang lain menggerebek atasan Snow Reef dan mengumpulkan bahan-bahan serta fragmen kristal es. Pada akhirnya, si Feng menghabiskan 3 hari penuh terkurung di asosiasi penempaan dan menghasilkan 300 lebih potongan peralatan level emas level 50, 100 plus senjata emas halus tingkat 50. 10 set lampu sihir peringkat emas-emas, dan lebih dari 500 potong peralatan rahasia perak. Dia pada dasarnya menghabiskan semua sumber daya yang dikumpulkan oleh tim petualang Asura selama ketidakhadirannya. Sekarang pekerjaan persiapan sudah selesai. Sudah waktunya untuk mengungkapkannya kepada publik, si Feng mengungkapkan senyum samar ketika dia melihat ruangan yang penuh dengan senjata dan peralatan yang dia buat. Bab 1752 Musuh Persekutuan. Cold Wind City, Hecate's Guild Residence. Karena pengurangan mendadak dalam persyaratan rekrutmen Hecate dan nilai tukar untuk senjata dan peralatan, Guild Hall penuh sesak dengan pemain. Sebagian besar pemain ini adalah pemain independen, dan semuanya bertukar bahan langka untuk senjata dan peralatan level 50. Wakil pemimpin persekutuan, karena kami menurunkan nilai tukar, kami telah melihat 2 kali lebih banyak pemain datang untuk membeli senjata dan peralatan kami. Selain itu, para pemain ini semuanya berada di standar elit dan di atas. Mereka tidak hanya menandatangani perjanjian yang menyatakan bahwa mereka tidak akan mendukung Asura, tetapi mereka juga akan secara diam-diam mendiskriminasi anggota Asura. Persekutuan lain telah mengambil tindakan serupa terhadap Asura juga. Saat ini, mayoritas pemain elit Cold Wind City telah mengambil sikap melawan Asura. Bahkan jika Asura menetapkan Adventurer Alliance, tim petualang tidak akan bisa mendapatkan banyak sumber daya dari aliansi untuk meningkatkan kekuatannya. Baik, sudah selesai dilakukan dengan baik. Sekarang, yang tersisa adalah mencari tahu bagaimana para ahli Asura menjadi begitu kuat begitu cepat. Lalu, kami akan mengambil kendali penuh atas kota. Petik 2. Carnage sangat puas dengan laporan bawahannya. Dia harus mengakui bahwa tim petualang Asura menimbulkan ancaman yang bahkan lebih besar daripada dinasti Centurion ketika datang untuk bersaing untuk otoritas kota angin dingin. Namun, tim petualang melebih-lebihkan dirinya sendiri jika berpikir itu bisa bersaing dengan persekutuan. Berbagai kelompok tidak akan membiarkan itu terjadi. Lagi pula, jika berita tentang situasi ini menyebar, mereka akan menjadi bahan tertawaan di kota-kota lain. Berbagai guild lebih suka mengorbankan sebagian dari keuntungan mereka untuk mencegah hal seperti itu.
Sekarang, karena berbagai upaya persekutuan, mayoritas pemain elit dan ahli kota dingin telah memihak berbagai persekutuan. Para elit dan pakar yang tersisa memiliki metode mereka sendiri untuk mendapatkan senjata dan peralatan, sehingga mereka tidak tertarik dengan layanan pertukaran persekutuan. Secara keseluruhan, berbagai guild telah mengambil alih sumber utama bahan-bahan langka Cold Twin City. Meskipun tim petualang Asura memiliki banyak ahli yang kuat, ia tidak bisa mengendalikan kota dengan mengandalkan para ahli saja. Suatu organisasi akan membutuhkan pemain elit dan ahli yang lengkap untuk melakukan kontribusi yang sulit dan diperlukan. Sementara Asura memiliki cukup banyak pemain ahli biasa, ia tidak memiliki senjata dan peralatan tingkat atas. Memproduksi barang-barang seperti itu membutuhkan banyak bahan langka, dan kesulitan produksi yang tinggi hanya menambah berapa banyak bahan yang dibutuhkan. Dengan sedikitnya anggota Asura, tim petualang tidak memiliki tenaga untuk mendapatkan sumber daya yang diperlukan. Selain itu, tidak seperti persekutuan, tim petualang tidak memiliki kelompok pemain gaya hidup yang dilatih secara khusus. Bahkan jika tim petualang memiliki pemain gaya hidup sendiri, ia tidak akan memiliki sumber daya untuk memelihara banyak, atau yang lain, pemain gaya hidup tingkat lanjut. Sekarang setelah berbagai guild besar telah memotong sumber bahan langka Asura, tim petualang tidak akan memiliki cara untuk bersaing untuk mendapatkan otoritas atas Cold Twin City. Wakil pemimpin persekutuan, berdasarkan investigasi kami sejauh ini, para ahli Asura yang baru saja kembali belum mengatakan sepatah kata pun tentang bagaimana mereka telah tumbuh begitu kuat. Anggota tim petualang lainnya tidak tahu apa-apa tentang itu. Tampaknya mereka menjaga rahasia ini dengan sangat ketat. Assassin level 52 yang melapor kepada Carnage berkata dengan tak berdaya. Tidak penting. Terus lihat, kata Carnage, tersenyum tipis. Tidak apa-apa meskipun kita gagal mengetahuinya. Bahkan jika kita gagal mempelajari rahasia Asura, setelah kita mengendalikan kota angin dingin, kita akan sepenuhnya menghilangkan tim petualang. Petik 2. Mendengar kata-kata Carnage, Assassin yang melaporkan tidak bisa menahan senyum. Meskipun tim petualang Asura telah menjadi sangat terkenal di kota angin dingin, pada akhirnya, itu masih tim petualang. Asura bodoh dan ingin bunuh diri jika berpikir itu bisa melawan Hecate. Setelah Hecate menguasai kota angin dingin, persekutuan akan mengamankan sebagian kecil dari otoritas kota. Pecahan otoritas ini, untungnya, akan lebih dari cukup untuk berurusan dengan satu tim petualang. Beberapa ahli yang lebih kuat pada akhirnya tidak masalah. Benar, bukankah aku mengirimmu keluar untuk membasmi para ahli Asura? Bagaimana itu terjadi? Tanya Carnage. Dia memiliki pandangan yang sangat optimis tentang Cleansing Whistle dan yang lainnya. Dengan kekuatan seperti itu, mereka bisa menjadi sumber kekuatan tempur yang hebat bagi persekutuan jika mereka bergabung dengan Hecate. Mendengar pertanyaan Carnage, Assassin yang melaporkan terdiam. Apakah mereka tidak menyukai tawaran kami? Carnage bertanya dengan rasa ingin tahu. Meham, mereka mengatakan bahwa mereka tidak tertarik pada posisi tetua cadangan. Mereka mengatakan bahwa mereka mungkin mempertimbangkan untuk bergabung jika kita menawarkan mereka posisi pemimpin kelompok atau wakil pemimpin kelompok. Assassin berkata dengan jujur. Bang. Carnage menghantam tinjunya di meja kantor di hadapannya, menghancurkannya ketika dia mendengar jawaban Assassin. Niat membunuh yang dipancarkannya mengejutkan eselon atas di dekatnya, membuat mereka bergidik. Orang bodoh yang sembrono, karena mereka ingin jatuh dengan tim petualang mereka, aku akan mengabulkan keinginan mereka. Kata Carnage, kilatan dingin berkelip di matanya. Mencibir, ia melanjutkan, tempatkan hadiah 3.000 emas pada masing-masing pemain. Kirim seseorang untuk mengawasi mereka dan katakan pada 12 surga untuk sampai di sini sesegera mungkin. Petik 2. Dimengerti, semua orang di kantor ketua pemimpin mengangguk. Mereka tidak bisa membantu tetapi merasa kasihan pada peluit pembersihan dan teman-temannya, tetapi kelompok itu hanya meminta kematian mereka. Dengan sangat cepat, Hecate mempublikasikan hadiahnya dan menyebabkan keributan besar di kota. Sampah, apakah Hecate bertekad untuk menghancurkan Asura? Petik 2. 3.000 emas, dengan uang sebanyak itu, anggota Asura sendiri mungkin akan mengambil tindakan terhadap orang-orang ini. Petik 2. Tapi para pemain itu sangat kuat. Mereka hampir mustahil untuk dibunuh. Petik 2. Siapa yang memberitahumu itu? Meskipun mereka sangat kuat, ada banyak alat yang tersedia di God's Domain. Dengan alat yang cukup kuat, membunuh mereka sangat mungkin dilakukan. Ini hanya masalah apakah pemilik mau menggunakan alat mereka atau tidak. Namun, untuk 3.000 emas, mereka mungkin tergoda. Petik 2. Itu benar-benar membuatmu bertanya-tanya apa yang coba dilakukan oleh atasan Asura. Pertama, mereka memprovokasi Hecate. Kemudian, mereka membuat musuh setiap guild di Cold Twin City. Tidak hanya sumber materi Asura telah terputus, tetapi para ahli puncaknya juga menjadi target. Sejauh yang aku lihat, Asura hancur. Petik 2. Aku tahu, pada akhirnya, tim petualang masih merupakan tim petualang. Tidak mungkin bagi tim petualang untuk melawan persekutuan besar. Petik 2. Penduduk umum Cold Twin City sangat tergoda oleh karunia Hecate. Mereka hanya ingin bergegas ke Asura's Residence dan membunuh para ahlinya. Namun, banyak pemain independen mengasihani tim petualang Asura. Jika Asura tidak mengarahkan perhatiannya pada otoritas Cold Twin City, Hecate mungkin tidak berdaya melawan tim petualang. Akhirnya, Asura mungkin telah tumbuh cukup kuat untuk mengintimidasi berbagai guild besar. Ketika semua orang berbicara tentang tim petualang Asura,
Asura telah mengumumkan peluncuran resmi Adventurer Alliance dan menyambut siapapun dan semua orang untuk melamar keanggotaan di Asura's Residence. Selama seorang pemain independen, mereka dapat bergabung dengan Adventurer Alliance dan menikmati sebagian dari manfaat yang ditawarkan Asura. Asura benar-benar bodoh. Siapa yang berani mendaftar untuk bergabung dengan Adventurer Alliance sekarang? Petik 2. Betul, mayoritas senjata dan peralatan level 50 di pasar telah diproduksi oleh Guild. Berapa banyak senjata dan peralatan yang bisa ditawarkan oleh tim petualang yang sangat sedikit? Hanya orang yang tidak ingin meningkatkan senjata dan peralatan mereka yang akan bergabung dengan Adventurer Alliance. Petik 2. Masyarakat umum tidak tertarik pada pengumuman Asura. Bahkan, banyak pemain tidak ingin ada hubungannya dengan tim petualang sekarang. Melihat ini, eselon atas berbagai guild di Coldwind City mencibir Asura dan anggotanya. Komandan, meskipun kami telah mengumumkan peluncurannya kepada publik, tidak ada satupun pemain yang berminat untuk bergabung. Yan mengungkapkan rasa frustrasinya dari tempat duduknya di Asura's Residence. Dia harus mengakui bahwa berbagai strategi guild telah sangat efektif. Itu benar-benar mencegah pemain independen untuk bergabung dengan Adventurer Alliance. Baik-baik saja maka. Aku ingin menunjukkan rasa hormat kepada persekutuan, tetapi karena mereka menolak untuk menerima kebaikan aku, tidak perlu bagi aku untuk menahan diri, kata si Feng. Tidak terlalu terkejut dengan situasinya. Dia kemudian menginstruksikan, katakan Solitaire 9 untuk mempublikasikan daftar pertukaran Adventurer Alliance di forum. Dipahami, aku akan segera memberitahu wakil komandan, kata Yan Ya, tersenyum. Dengan gembira, dia menghubungi Solitary 9. Bab 1753 Manfaat Kegilaan. Kota Angin Dingin, Frostbone Plain. Banyak tim petualang menggiling level 50 plus andit daerah tersebut. Frostbone Plain adalah peta level 50 hingga level 60. Meskipun itu bukan peta yang kaya sumber daya, andit di sini memiliki kemungkinan menjatuhkan Froststone karena mereka menyerap kekuatan Frost sepanjang tahun. Ketika Froststone digunakan dalam membuat senjata dan peralatan, item tersebut memiliki peluang untuk mendapatkan Ice Resistance. Meskipun setiap senjata dan peralatan hanya memiliki jumlah kecil, jika pemain mengenakan item yang semuanya memiliki bonus, itu akan bertambah. Tentu, ada banyak peta di dunia kristal es yang memiliki suhu sangat rendah. Tanpa resistensi es dalam jumlah tertentu, pemain akan dibatasi. Akibatnya, item seperti Froststone, yang bisa meningkatkan ice resistance pemain, sangat berharga. Selain itu, karena tingkat drop Froststone sangat rendah, banyak guild hanya menerima Froststone sebagai mata uang untuk senjata dan peralatan yang mereka hasilkan. Karena itu, menggiling Froststone telah menjadi cara terbaik bagi pemain independen untuk menghasilkan uang dan mendapatkan barang yang lebih baik. Namun, andit Frostbone Plain tidak mudah dikalahkan. Mayat hidup ini jarang bertindak secara independen, bergerak dalam kelompok lebih dari 100 sebagai gantinya. Bahkan yang paling lemah dari monster ini adalah elit, sedangkan andit yang lebih kuat biasanya adalah Great Lords. Dari waktu ke waktu, pemain bahkan menemui regu patroli, biasanya terdiri dari 500 hingga 600 andit, yang dipimpin oleh Grand Lord peringkat Frost Generals. Sebagian besar tim petualang bekerja di Frostbone Plain beroperasi dalam unit 100. Namun, banyak pemain menyaksikan tim beranggotakan 20 orang bertempur melawan regu patroli level 50 plus Frost Andit dengan relatif mudah. Tim 20 orang secara sistematis memusnahkan Andit 100 plus di regu patroli. Para pemain ini bahkan telah menekan 2 level 55 High Lord peringkat Frost Captains. Setelah hanya 10 menit, seluruh pasukan patroli telah tersingkir, meninggalkan tumpukan material di tanah untuk para pemenang pertempuran. Brute, standar tempurmu telah meningkat cukup cepat. Kamu bahkan dapat solo Frost Captain sekarang. Jika kamu tidak menangani salah satu dari Frost Captains, kami mungkin harus melarikan diri, kata prajurit perisai level 51, tersenyum pada Guardian Knight level 52 di sebelahnya. The Guardian Knight memegang perisai berlian biru tua di satu tangan dan kapak kristal di tangan lainnya. Aku baru-baru ini meneliti perang antara Asura dan Hecate dan mendapatkan beberapa wawasan dari menonton Solitary 9 dan Dark Madness Asura. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menahan Frost Captain sendirian, jawab Guardian Knight bernama Brute Seven dengan penuh semangat. Setelah perburuan ini, aku seharusnya memiliki cukup bahan untuk membeli sepotong peti rahasia perak level 50. Setelah aku memilikinya, aku mungkin bisa menantang Tuan Agung tingkat 55. Petik 2. Antisipasi menerangi fitur-fitur Brute Seven ketika ia berbicara tentang peti mati tingkat 50. Dia telah menggiling Froststone di Frostbone Plain untuk waktu yang lama sekarang. Begitu dia memiliki peti itu, tim petualang mereka mungkin dapat menjelajahi lebih banyak peta dan menantang para dewa besar level 55. Di Ice Crystal World, tingkat drop material menurun drastis setelah monster mencapai level 50. Sementara itu, pangkat Great Lord bertindak seperti garis pemisah untuk monster. Tidak hanya Great Lords akan menjatuhkan lebih banyak bahan langka yang berkualitas tinggi, tetapi mereka juga memiliki peluang tertentu untuk menjatuhkan senjata dan peralatan besi misterius. Jika tim petualang mereka dapat menggiling Great Lords, pendapatan mereka akan meningkat secara signifikan. Persekutuan terlalu pelit sekarang. Mereka meminta bahan beberapa kali lebih banyak untuk setiap bagian dari peralatan rahasia perak. Bahkan sekarang, aku hanya berhasil mengumpulkan setengah dari bahan yang dibutuhkan untuk peralatan rahasia perak. Sayang sekali standar pemalsuan kami sangat rendah. Kalau tidak,
Kita bisa membuat peralatan perak tingkat level 50 kita sendiri, kata Shield Warrior, sedikit iri ketika mendengar rencana Brute Seven. Meskipun tim petualang mereka telah memupuk Forges tingkat lanjut mereka sendiri, Forges tingkat lanjut mereka lebih lemah daripada yang ada di berbagai guild, baik dalam teknik maupun alat mereka. Advanced Forges tim petualang mereka bahkan berjuang untuk membuat level 50 peralatan misterius besi, belum lagi peringkat rahasia perak. Namun, tanpa peralatan yang baik, mereka tidak bisa menantang monster yang lebih kuat dan mendapatkan sumber daya yang lebih baik. Hanya berbagai pemalsu guild yang bisa memproduksi peralatan rahasia perak level 50, dan karena itu, guild ini menuntut harga selangit untuk item-item tersebut. Membuat para pemain tim petualang tidak punya pilihan selain memberikan tenaga kerja murah bagi guild ini. Ketika tim Brute Seven beristirahat dan mengobrol di antara mereka sendiri, salah satu anggota tim tiba-tiba berteriak dalam obrolan tim. Kawan, lihat forum. Asura baru saja mengumumkan bahwa mereka telah secara resmi mendirikan Adventurer Alliance, yang menyatakan bahwa siapapun yang ingin bergabung dapat mendaftar di Asura's Residence. Petik 2. Terus, meskipun anggota Adventurer Alliance dapat menikmati beberapa manfaat Asura, Asura hanyalah tim petualang. Itu tidak bisa dibandingkan dengan persekutuan. Siapa yang mungkin bergabung dengan Adventurer Alliance sekarang karena berbagai guild telah memilih Asura? Petik 2. Betul. Karena persekutuan adalah pemasok tunggal senjata dan peralatan rahasia perak level 50. Hanya pemain yang tidak ingin meningkatkan item mereka yang akan mempertimbangkan untuk bergabung dengan Adventurer Alliance. Itu benar-benar membuat kamu bertanya-tanya apa yang dipikirkan eselon atas Asura. Mereka sebenarnya mencoba bersaing dengan Guild for Cold Wind City. Bukankah itu hanya bunuh diri? Petik 2. Tidak ada anggota tim yang berminat bergabung dengan Adventurer Alliance yang baru saja didirikan. Mereka semua berpikir bahwa Komandan Asura, si Feng, bodoh. Meskipun masa depan tim petualangnya cerah, ia telah memutuskan untuk merusak prospek para pemainnya dengan bersaing untuk Cold Wind City. Setelah para pemain ini mengobrol selama beberapa waktu, mereka menemukan bahwa tim petualang Asura telah memposting pengumuman baru. Daftar manfaat Adventurer Alliance. Apa? Mereka mencoba memikat orang untuk bergabung dengan memposting manfaat mereka? Petik 2. Apa yang Asura mainkan? Bahkan jika Asura menawarkan manfaat yang baik, bagaimana mungkin ia bisa bersaing dengan berbagai guild yang bisa menghasilkan peralatan rahasia perak level 50? Petik 2. Tetapi ketika para pemain mengklik posting baru, bersiap untuk menertawakan kebodohan Asura, mereka tercengang oleh apa yang mereka lihat. Apa yang sedang terjadi? Apakah aku melihat sesuatu? Sampah. Ini luar biasa. Bahkan guild besar tidak bisa menawarkan ini. Apakah Asura benar-benar tim petualang? Mata semua orang bersinar ketika mereka membaca daftar manfaat yang ditawarkan oleh Adventurer Alliance. Bahkan hanya dengan melihat manfaat yang ditawarkan membuat mereka sangat bersemangat. Daftar itu berisi total 3 manfaat. Yang pertama di antaranya adalah pembelian senjata dan peralatan. Yang kedua melibatkan pembelian teknik tempur. Yang ketiga terdiri dari bahan dan alat langka yang tersedia untuk dibeli. Sementara itu, para pemain hanya akan dapat membeli barang-barang ini dengan poin internal Adventurer Alliance. 3 manfaat ini sangat menggoda, terutama ketika pemain membaca daftar senjata dan peralatan yang Asura tawarkan. Jika Asura hanya menawarkan senjata dan peralatan misterius besi level 50, mereka mungkin telah melihat tim petualang dengan cahaya yang lebih baik, tidak lebih. Jika daftar termasuk level Secret Equipment 50 silver, para pemain ini akan menganggap bahwa Asura berencana untuk memperebutkannya dengan berbagai guild. Dan mereka akan menganggap tim petualang sedikit lebih gila daripada yang mereka harapkan. Tapi ada senjata dan peralatan Fine Gold level 50 dalam daftar itu. Ini bisa dibilang mimpi. Peralatan Fine Gold level 50 sama langkanya dengan bulu burung Phoenix, bahkan di berbagai guild besar. Bahkan anggota inti persekutuan tidak dijamin mendapat bagian, namun tim petualang Asura menawarkan barang-barang ini untuk dibeli. Dan itu hanya puncak gunung es. Apa yang benar-benar membuat para pemain Cold Wind City tercengang adalah Magic Light Sets Asura berperingkat level Gold berperingkat 50. Bahkan Hecate, Guild Cold City nomor 1 saat ini, kemungkinan memiliki peralatan seperti itu, namun Asura tidak hanya memiliki barang-barang ini. Tetapi tim petualang menawarkannya kepada pemain lain untuk ditukar. Bab 1754 Permulaan Mimpi Buruk. Tidak lama setelah manfaat pertukaran Adventurer Alliance diterbitkan di forum resmi, berita tentang pos menyebar ke seluruh kota angin dingin seperti wabah. Bahkan anggota dari berbagai perserikatan dari Cold Wind City berubah menjadi iri karena mereka membaca isinya. Peralatan set Fine Gold level 50. Untuk Guild of Cold Wind City saat ini, peralatan seperti itu hanya muncul dalam mimpi mereka. Asura terlalu kejam, tim petualang benar-benar mengeluarkan kartu seperti itu untuk memikat pemain independen. Bagaimana Asura mendapatkan Magic Light Set ini? Sampah. Jika aku memiliki set lampu ajaib ini, aku bisa dengan mudah mengisi tank Grand Lord level 55. Petik 2. Tidak heran beberapa pakar Asura memiliki atribut yang sangat kuat. Ternyata mereka mengenakan set lampu ajaib ini. Petik 2. Para eselon atas dari berbagai guild kota dingin itu terdiam ketika mereka melihat manfaat yang ditawarkan Asura. Hanya senjata dan peralatan yang disiapkan Asura untuk ditukar jauh lebih unggul dari yang dimiliki guild mereka. Namun, dibandingkan dengan senjata dan peralatan ini, manfaat pertukaran kedua yang ditawarkan Asura adalah bagian yang benar-benar membuat mereka sakit kepala.
Teknik tempur. Teknik pertempuran jauh lebih berharga daripada senjata dan peralatan. Pada akhirnya, senjata dan peralatan adalah barang eksternal. Selain itu, ketika pemain terus naik level, mereka juga harus terus mengganti senjata dan peralatan mereka, menggunakan barang mereka saat ini selamanya tidak mungkin. Namun, itu bukan kasus teknik pertempuran. Teknik tempur tidak akan ketinggalan zaman dan bisa menemani pemain di seluruh perjalanan mereka di domain dewa. Mereka memberikan peningkatan langsung ke kekuatan tempur basis pemain dan karenanya jauh lebih berharga daripada senjata dan peralatan. Diberi pilihan antara mendapatkan level 50 Dark Gold Equipment atau teknik pertarungan, sebagian besar pemain akan menggunakan teknik pertarungan. Lagi pula, jika seseorang memilih level 50 Dark Gold Equipment, mereka tidak perlu mendapatkan teknik bertarung dengan menggunakannya. Selain itu, begitu mereka mencapai level 60, level 50 Dark Gold Equipment mereka tidak akan lagi dianggap sebagai top tier untuk level mereka. Namun, jika seseorang memilih teknik pertarungan, manfaat langsung dari teknik pertarungan mungkin tidak sebanyak yang dimiliki peralatan 50 tingkat emas gelap. Tetapi dengan standar tempur yang ditingkatkan, mendapatkan peralatan yang bisa menyaingi peralatan tingkat 50 emas hanya masalah waktu. Teknik pertarungan juga sesuatu yang selalu dicari oleh berbagai guild. Sayangnya, ini benar-benar terlalu langka dan sulit diperoleh. Bahkan sampai sekarang, berbagai guild belum menemukan satu petunjuk pun yang dapat mengarah pada perolehan teknik pertempuran. Setiap teknik tempur yang dikenal di Coldwind City saat ini diciptakan oleh para ahli berbakat. Namun, para ahli ini tidak akan pernah mengajarkan teknik pertempuran yang telah mereka teliti dan hasilkan kepada orang lain melalui upaya-upaya besar. Karena teknik pertempuran ini adalah kartu truf mereka. Berbagi teknik bertarung mereka hanya akan membuat mereka kehilangan keunggulan atas yang lain. Saat ini, satu-satunya persekutuan di kota angin dingin yang memiliki teknik tempur adalah Hecate. Namun, Hecate memiliki batasan yang sangat berat pada teknik pertempuran, dan hanya anggota inti yang telah menandatangani kontrak yang mengikat yang memenuhi syarat untuk mempelajarinya. Para ahli yang tidak dikontrak ke persekutuan tidak memiliki harapan untuk mempelajarinya. Sementara itu, di dalam Hecate Residence, duduk di dalam kantor pemimpin persekutuan yang sangat indah, Carnage membaca manfaat pertukaran aliansi petualang dengan ekspresi suram yang tak terlukiskan di wajahnya, matanya berubah merah. Eselon tinggi persekutuan di dalam ruangan sama-sama terpana oleh posting forum Asura. Apakah tim petualang Asura ini dipenuhi dengan orang gila? Mereka sebenarnya menawarkan teknik bertarung untuk ditukar? Petik 2. Apakah mereka tidak takut membiarkan orang luar mengetahui teknik pertempuran ini akan menghambat perkembangan tim petualang mereka di masa depan? Semua orang di dalam ruangan menyuarakan kebingungan mereka tentang perilaku gila Asura. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Asura akan membuat langkah berani untuk mendapatkan Coldwind City. Pada saat ini, seorang level 52 Ranger tiba-tiba memasuki ruangan dan melaporkan kepada Carnage, wakil ketua persekutuan. Aku baru saja menerima laporan yang menyatakan bahwa sejumlah besar pemain elit yang dikontrak kepada kami baru saja membatalkan kontrak mereka. Saat ini, kami telah kehilangan lebih dari 1.000 pemain elit yang dikontrak dan jumlah ini masih terus meningkat. Apakah orang-orang ini kehilangan akal sehat? Melarutkan kontrak mereka berarti harus membayar kami 3 emas sebagai kompensasi. Para anggota eselon atas yang berdiri di sisi ruangan tercengang ketika mereka mendengar kata-kata Ranger. Meskipun kontrak Hecate ditandatangani dengan pemain independen yang ingin bermitra dengan itu bisa dibubarkan, harga untuk melakukannya sangat curam. 3 emas itu banyak uang bahkan untuk pemain ahli, apalagi pemain elit. Meskipun pendapatan pemain telah meningkat karena levelnya yang meningkat, biaya perbaikan untuk senjata dan peralatan juga lebih tinggi. Selain itu, pemain memiliki banyak biaya lain, seperti ramuan dan gulungan ajaib, makanan dan akomodasi. Pada akhirnya, pemain hanya dapat menyimpan sebagian kecil dari pendapatan mereka setiap hari. Pada tahap permainan ini, pemain elit akan beruntung jika mereka memiliki 50 atau 60 koin perak dalam tabungan, sementara pemain biasa hanya memiliki sekitar 10 koin perak yang disimpan. Hanya pemain ahli yang akan memiliki sedikit uang ekstra, dengan sebagian besar pemain ahli memiliki kira-kira 5 atau 6 koin emas disimpan. Oleh karena itu, mereka telah menetapkan biaya kompensasi pada 3 emas, yang merupakan setengah dari dana cair pemain ahli. Namun sekarang, sementara itu, di luar Asuras Residence. Tak lama setelah manfaat Adventurer Alliance dipublikasikan, kerumunan besar pemain independen telah muncul di sini. Dalam setengah jam dari pengungkapan manfaat aliansi, lebih dari 50.000 pemain independen telah mendaftar ke aliansi. Antrian panjang yang terbentuk di luar Asuras Residence merentang sepanjang 5 blok. Apalagi, jumlah pelamar masih menanjak dengan cepat. Situasi ini memaksa Asura memobilisasi lebih dari 500 anggota untuk menjaga ketertiban di situs aplikasi. Adegan spektakuler ini membuat para pengintai terpesona yang dikirim oleh berbagai guild. Di antara para pemain yang ingin bergabung dengan Adventurer Alliance adalah banyak pemain elit dan pakar level 51 dan level 52 dan bahkan beberapa tim petualang terkenal dari Coldwind City. Faktanya, para pengintai sebenarnya mengenali beberapa dari mereka yang sedang mengantri untuk menjadi anggota elit dan ahli dari berbagai guild. Padahal, tepatnya, orang-orang ini adalah mantan anggota sekarang. Namun, tindakan mantan pemain guild ini juga bisa dimengerti. Para pemain bergabung dengan persekutuan untuk mendapatkan senjata dan peralatan bagus dengan lebih mudah. Jika mereka tidak bisa, mereka tidak akan punya alasan untuk tunduk pada batasan serikat.
Namun, sekarang, Adventurer Alliance juga memasok senjata dan peralatan, dan ini bahkan lebih baik daripada yang ditawarkan oleh Guild. Selain itu, pemain bisa bertukar teknik pertempuran, sesuatu yang bahkan para pemain ahli House dari aliansi. Manfaat yang ditawarkan oleh Guild biasa tidak bisa dibandingkan dengan yang ditawarkan oleh Adventurer Alliance sama sekali. Karena itu, wajar jika banyak pemain elit dan ahli mencoba bergabung dengan aliansi. Komandan, gerakanmu ini terlalu kejam. Aku baru saja menerima laporan yang menyatakan bahwa beberapa guild yang lebih kecil di Coldwind City kehilangan sebagian besar anggota ahli dan elit mereka tak lama setelah kami mengumumkan manfaat. Aliansi Adventurer. Tidak akan lama sebelum persekutuan ini dipaksa untuk bubar. Bahkan Hecate telah kehilangan lebih dari 300 ahli dan 4.000 elit sejauh ini, Yan melaporkan kepada Si Feng dengan penuh semangat ketika dia berjalan ke ruang penempaan dasar Residence. Dia tidak memiliki sedikit pun niat baik terhadap berbagai guild of Coldwind City, terutama Hecate. Hanya karena mereka telah menolak upaya perburuan Hecate, persekutuan telah secara terbuka menempatkan hadiah di kepala mereka. Jika Si Feng mengirim mereka untuk menggiling atasan di Snow Reef, tanah terlarang bagi para pemain. Dia akan langsung pergi ke tempat penggilingan Hecate dan membayar kembali guild untuk kebaikannya. Setelah menerima berita bahwa Adventurer Alliance telah berhasil menjarah lebih dari 300 ahli dari Hecate, dia secara alami sangat gembira. Di Coldwind City, bahkan setelah menganeksasi keluarga tanpa tanding, Hecate hanya memiliki sedikit lebih dari 2.700 anggota ahli. Kehilangan 300 plus pemain ahli sama dengan kehilangan 1/9 dari pasukan ahli, yang jelas merupakan pukulan besar bagi persekutuan. Saat ini, dia sudah bisa membayangkan ekspresi seperti apa yang dilakukan atasan Hecate. Iblis, ya, Si Feng tertawa, menggelengkan kepalanya. Ini baru permulaan. Dia kemudian berbalik ke Yanya dan bertanya, apakah kamu sudah mendapatkan benda itu? Meham, aku sudah membeli sebidang tanah terbesar yang tersedia di Coldwind City dan membangun toko 3 lantai di atasnya. Sedangkan untuk desain interior, itu hanya bisa dilakukan setelah kita melakukan kunjungan pribadi ke sana. Aku menghabiskan total 8.000 emas. Hampir semua dana yang dikumpulkan oleh tim petualang kita sejauh ini telah habis, jawab Yanya. Dia kemudian mengeluarkan akta dari tasnya dan menyerahkannya kepada Si Feng. Baik, mari kita pergi dan melihatnya, Si Feng mengangguk. Setelah menerima akta, ia segera pergi ke sebidang tanah terbesar di kota angin dingin bersama Yanya. Awalnya, sebidang tanah ini dimaksudkan untuk pembangunan tempat tinggal persekutuan. Namun, karena lokasinya tidak terlalu bagus dan tanah itu juga cukup mahal, tidak ada persekutuan di kota angin dingin yang membelinya. Ini memberi Si Feng kesempatan untuk mengambilnya sendiri. Tidak buruk, ini harusnya cukup besar, kata Si Feng, mengangguk puas ketika dia tiba di toko 3 lantai. Beberapa pemain independen sudah berdiri di sekitar pintu masuk toko, dengan penuh rasa ingin tahu melihat bangunan 3 lantai. Bahkan, apalagi pejalan kaki ini, bahkan Yanya, yang membuntuti Si Feng, ingin tahu mengapa ia memutuskan untuk membeli sebidang tanah di daerah terpencil ini. Terlebih lagi, dia bahkan menginginkan toko sebesar itu dibangun di atasnya. Jika dia benar-benar ingin mendirikan toko, keputusan yang bijak adalah membangunnya di distrik pusat kota. Belum lagi, meskipun mereka telah membangun toko sebesar itu, tim petualang Asura tidak memiliki banyak barang untuk dijual. Namun, Si Feng tidak repot-repot menjelaskan keputusannya. Sebaliknya, dia berjalan langsung ke toko. Saat ini, aula utama toko masih kosong. Si Feng juga tidak terburu-buru untuk memulai proses dekorasi. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan sejumlah besar kristal ajaib dan bahan langka, lalu mulai menggambar larik sihir di tengah aula. Arai ajaib yang ia gambar sekarang tidak lain adalah arai sihir pengumpulan Starlight, yang ia dapatkan dari kuil Dewa Perang beberapa waktu lalu. Ketika diaktifkan, arai ajaib akan menciptakan ruang tertutup dengan radius 500 yard dan meningkatkan kepadatan mana di dalamnya sebesar 300%. Karena bahan yang dibutuhkan untuk menghasilkan arai sihir sangat langka dan kesulitan menggambar itu setara dengan menggambar arai sihir tingkat lanjut. Si Feng tidak repot menggunakannya untuk sekarang. Baru-baru ini, Zero Wing berhasil mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk Starlight Gathering Magic Arai. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk menggunakan arai sihir di Coldwind City. Alasan keputusannya adalah kelangkaan lokasi dengan kepadatan mana tinggi di dunia kristal es. Faktanya, dunia kristal es tidak sendirian dalam kesulitan ini. Praktis setiap dunia lain menghadapi masalah ini. Hanya Higher Planes yang memiliki banyak area dengan kepadatan mana tinggi. Ini juga alasan utama mengapa standar tempur para pemain Otherworld secara umum lemah. Tanpa lingkungan dengan kepadatan mana yang tinggi, pemain akan mengalami kesulitan besar untuk memperbaiki diri. Jika dia ingin benar-benar meningkatkan kekuatan tim petualang Asura, dia tidak bisa hanya mengandalkan senjata, peralatan, dan teknik bertarung. Sedangkan untuk mengirim pemain ke benua domain dewa melalui kuil kuno, biaya untuk melakukan hal itu hanyalah penghalang jauh melampaui kemampuan Zero Wing atau Asura saat ini. Selain itu, memiliki lebih banyak orang yang menyeberang akan meningkatkan risiko terpapar rahasia kuil kuno. Oleh karena itu, sebelum datang ke dunia kristal es, Si Feng telah memutuskan untuk membuat tempat yang mirip dengan arena pertempuran kota batu hutan di kota angin dingin. Akhirnya, setelah menghabiskan lebih dari 1 jam, dia selesai mengukir arai sihir pengumpulan Starlight. Ilusi galaksi yang indah dan mempesona kemudian terbentuk di tengah aula. Komandan,
Apa ini? Sangat indah. Yan Ya langsung terpikat oleh arai sihir. Apa ini? Si Feng tersenyum. Ini dunia baru. Mengatakan begitu, si Feng menghabiskan 500 kristal sihir untuk mengaktifkan Starlight Gathering Magic Array. Bab 1755 Asura Hall. Di dalam aula yang luas. Ketika Starlight Gathering Magic Array diaktifkan, kabut putih mulai memenuhi aula. Cahaya kemudian redup, dan cahaya bintang yang berkelap-kelip berkilauan di sekitar ruangan. Beberapa saat kemudian, kepadatan mana di dalam aula dengan cepat mulai naik. 100%, 200%, 300%. Densitas mana ambien dari Ice Crystal World sudah lebih tinggi dari itu di Domain God, dan sekarang, setelah peningkatan 300% ini, mana shop bahkan lebih padat daripada mana di Zero Wing City. Arai surgawi benar-benar luar biasa. Si Feng cukup puas saat dia menatap galaksi yang muncul di langit-langit aula. Ketika dia berdiri di aula, dia bisa merasakan pikirannya menjadi sangat jernih. Dia bahkan bisa menyingkirkan pikiran yang tidak diinginkan dan menghalangi inderanya sampai dia hanya ada dalam kesadarannya sendiri. Selama dia berusaha keras, pikirannya dapat dengan mudah memproses apa yang diinginkannya dan memberikan hasil yang diinginkan. Bahkan, dia bahkan merasa lebih ringan secara fisik. Sebagai arai sihir yang telah diturunkan sejak zaman kuno, arai sihir saat ini tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan arai sihir surgawi seperti Starlight Gathering Magic Array. Karena kekuatan surgawi, arai sihir surgawi dapat beroperasi dengan biaya yang lebih murah dan efisiensi yang lebih tinggi daripada arai sihir dengan peringkat dan fungsi yang sama. Itu juga mengapa setiap arai sihir surgawi yang muncul di pasar di masa lalu telah dijual dengan harga astronomi. Jika dia tidak menangkap Abandoned Wave, dia tidak akan mendapatkan Starlight Gathering Magic Array. Yan Ya, yang berdiri di samping si Feng, benar-benar tercengang ketika dia merasakan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Kekuatan Starlight Gathering Magic Array di depannya terlalu menakutkan. Seluruh aula terasa seperti galaksi yang berputar. Ambien mana begitu padat sehingga dia merasa hampir maha kuasa. Jika dia bisa berlatih di lingkungan seperti itu, dia yakin dia bisa sepenuhnya memahami teknik tempur dasar, yang telah dia perjuangkan sebelumnya, dalam waktu singkat. Dia bahkan merasa seperti bisa belajar teknik tempur tingkat lanjut, Void Steps. Teknik tempur lanjutan, Void Steps adalah teknik advanced footwork yang bahkan belum dikuasai oleh Lifeless Stone. Jika dia bisa memahami teknik gerak kaki ini, kekuatan tempurnya akan naik ke tingkat yang sama sekali baru. Dia bahkan yakin bahwa dia akan bisa menghadapi ahli Realm Water Flow. Lagi pula, dengan Void Steps, ia akan memiliki kendali mutlak atas inisiatif pertempuran. Dia bisa bentrok atau mundur kapanpun dia mau, dan lawannya tidak berdaya untuk menghentikannya. Dengan gembira, Yan Ya menoleh ke si Feng dan bertanya, "Komandan, apakah kamu berencana untuk menjadikan ini tempat latihan tim petualang kami? Dengan lingkungan yang kaya mana, tempat ini pasti bisa menjadi tempat latihan suci bagi para pemain." Pakar biasa, terutama pakar Cold Wind City, tidak memahami manfaat sebenarnya dari lingkungan yang kaya mana. Namun, Yan Ya telah belajar dengan baik manfaat dari lingkungan seperti itu. Bagaimanapun, dia telah melalui banyak kesulitan sambil mempelajari teknik bertarungnya. Jika bukan karena ruang tempur di Battle Arena Zero Wing City, dia tidak akan pernah memahami beberapa teknik tempur dasar yang sekarang dia kenal dengan sangat cepat. Jika dia bisa berlatih di lingkungan yang kaya mana, dia bisa mempraktikkan teknik tempur dasarnya tanpa henti tanpa kehabisan stamina atau konsentrasi. Tidak, kata si Feng, menggelengkan kepalanya. Aku berencana untuk menjadikan ini tempat pelatihan Adventurer Alliance. Tempat pelatihan untuk aliansi petualang? Jawaban si Feng mengejutkan Yan Ya. Si Feng telah menawarkan kepada para anggota Adventurer Alliance manfaat luar biasa, yang bahkan tidak bisa ditawarkan oleh berbagai guild besar. Namun, ia juga bermaksud menjadikan tanah suci ini sebagai salah satu manfaat aliansi. Dia tidak berani membayangkan kegilaan di Cold Wind City jika berita ini dipublikasikan. Jika berbagai guild dari Cold Wind City mengetahui hal ini, mereka tidak ingin makan si Feng hidup-hidup. Tentu saja, aku juga akan memisahkan sebagian dari ruang khusus untuk anggota Asura, kata si Feng, tertawa. Meskipun memesan tempat ini untuk anggota Asura adalah ide yang bagus, mempertahankan Starlight Gathering Magic Array tidaklah murah, arai ajaib berharga 500 kristal sihir untuk beroperasi per hari. Itu setara dengan menjalankan menara sihir tunggal. Karena kedua kota menghasilkan pendapatan sangat besar, tidak masalah bahwa menara sihir di kota Hutan Batu dan kota Silverwing mahal untuk dijalankan. Namun, tim petualang Asura tidak memiliki kemampuan untuk menghasilkan begitu banyak pendapatan. Bagaimanapun, Asura hanya memiliki sekitar 3.000 anggota. Mungkin baik-baik saja jika operasi Starlight Gathering Magic Array membutuhkan koin, karena mendapatkan koin relatif mudah bagi tim petualang kaliber Asura. Tetapi itu adalah cerita yang berbeda untuk kristal sihir. Selain itu, kristal ajaib lebih jarang di dunia kristal es daripada di benua domain dewa. Jika si Feng ingin mempertahankan Starlight Gathering Magic Array, dia membutuhkan sumber besar pendapatan Magic Crystal. Saat ini, Cold Wind City memiliki lebih dari 2 juta pemain, yang sebagian besar adalah pemain independen. Si Feng tidak perlu khawatir tentang kurangnya minat pada tempat latihan baru dengan kepadatan mana yang tinggi. Selama dia membebankan biaya kecil untuk menggunakan tempat latihan, dia bisa dengan mudah mempertahankan operasi Starlight Gathering Magic Array. Selain itu, dengan membuat Starlight Gathering Magic Array tersedia untuk Adventurer Alliance,
tidak hanya dia bisa mendapatkan kembali biaya operasi arai sihir, tetapi dia juga bisa menarik lebih banyak pemain untuk bergabung dengan aliansi, membunuh dua burung dengan satu batu. Setelah itu, Si Feng mulai memodifikasi interior toko. Ketiga lantai toko akan menjadi tempat pelatihan. Dia juga menyisihkan beberapa kamar di lantai pertama untuk membangun restoran dan bar untuk pemain beristirahat. Dengan menggunakan ruang yang tersisa, ia membangun total 270 ruang pelatihan, 50 di antaranya akan disediakan untuk tim petualang Asura. Namun, meskipun ada 220 ruang pelatihan yang tersisa untuk anggota Adventurer Alliance, mengingat berapa banyak anggota aliansi itu, Si Feng memastikan bahwa setiap anggota aliansi hanya bisa menyewa ruang pelatihan selama 1 jam per hari jika mereka membayar dengan koin atau Adventurer Alliance Points. Jika pemain membayar sewa mereka dengan Magic Crystals, mereka akan diizinkan untuk menyewa hingga 2 jam sehari. Dengan cara ini, Si Feng tidak perlu khawatir tidak mendapatkan cukup kristal sihir. Ini juga akan membantu mengurangi beberapa poin yang dikumpulkan anggota aliansi. Apakah pemain ingin membeli senjata, peralatan, atau teknik pertempuran Adventurer Alliance, mereka semua membutuhkan sejumlah besar poin. Dengan kata lain, tidak ada layanan Adventurer Alliance yang murah. Jika itu masalahnya, itu hanya masalah waktu sebelum Adventurer Alliance runtuh dengan sendirinya. Dengan tempat pelatihan menyerap beberapa poin yang dikumpulkan oleh anggota aliansi secara normal, poin aliansi akan lebih berharga dan bermakna. Setelah Si Feng selesai mengatur tata letak tempat latihan, ia melakukan perjalanan ke asosiasi petualang dan menyewa 5 NPC lanjutan dan 100 NPC dasar untuk mengelola tempat pelatihan. Dengan cara ini, para pemainnya tidak perlu membuang waktu dengan mengelola gedung. Secara alami, ia menetapkan sewa ruang pelatihan lebih tinggi daripada biaya untuk Battle Arena Zero Wing City. Dia memutuskan nilai 5 poin silver coins per jam. Ini mungkin mahal untuk pemain biasa, tetapi untuk pemain elit, yang biasanya memiliki 50 hingga 60 koin perak di saku mereka, harganya terjangkau. Selain itu, mereka hanya bisa menyewa ruang pelatihan selama 1 jam per hari dengan poin. Jika mereka membayar dalam Magic Crystals, mereka hanya perlu menghabiskan 10 koin perak per hari. Untuk pemain ahli, pengeluaran ini adalah perubahan kantong. Komandan, satu-satunya yang tersisa untuk dilakukan adalah memberi nama tempat latihan. Lalu, kita bisa membukanya untuk umum, kata Yan Ya. Saat dia melihat tempat latihan yang mempesona di hadapannya dan menyaksikan NPC saat mereka bersiap untuk bekerja, dia tidak bisa membantunya semakin bersemangat. Nama, setelah memikirkan masalah ini, Si Feng berkata, mari kita menyebutnya Asura Hall, kalau begitu. Tujuan utamanya dalam membangun tempat pelatihan ini adalah untuk memperkuat tim petualang Asura. Sekarang setelah itu selesai, dia harus meletakkan nama Asura di atasnya, membiarkan semua orang tahu tentang tim petualang Asura. Setelah Si Feng menyatakan nama yang diinginkan untuk pendirian, para manajer NPC mengukir nama itu pada sebuah plakat di pintu masuk gedung. Ukiran emas besar-besaran dengan cepat menarik perhatian para pemain yang lewat. Para pemain bahkan dapat melihat kata-kata Hall Asura Hall dari jarak yang cukup jauh. Asura Hall. Tempat apa ini? Itu harus terkait dengan tim petualang Asura. Sepertinya sudah terbuka. Ayo masuk dan lihat. Petik 2. Setelah Asura Hall dibuka, orang yang lewat dengan penuh rasa ingin tahu memasuki gedung. Mereka telah melihat semua jenis toko sebelumnya, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat toko dengan nama yang ambigu. Selanjutnya, toko tampaknya terkait dengan tim petualang Asura.